Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas akuntansi 4C, mata kuliah pengauditan, ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Saya akan memandu jalannya presentasi pada kali ini dengan anggota kelompok 1 Natasha Kairani, 2 Risha Amalia, yang ketiga Vivi Auliasari, yang keempat saya sendiri Muhammad Romuji Balimi, yang kelima adalah Alia Zakia Suraya. Baik, saya akan memberikan atau mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan makalah yang telah kelompok kami buat, yaitu Mbak Natasha Kairani. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Di sini kelompok kami akan membahas kasus fraud PT Waskita Karya. Langsung saja ke pembahasannya. Fraud adalah suatu penyimpangan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Ada beberapa jenis fraud, salah satunya adalah fraud dalam menyajikan laporan keuangan. Seperti kasus manipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, salah satunya adalah manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, dan kelebihan pencatatan laba. Dalam kasus ini, dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik. PT Waskita Karya berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan ini bekerja dalam bidang usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33%. Dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar. Keuangan yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik. Kementerian Negara BUMN telah menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus penggelembungan ini. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan dari manajemen lama, sehingga direktur utama pengganti melakukan pengauditan mendalam dalam laporan keuangannya. Kemudian setelah diadakannya pengauditan, ditemui laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset pada tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek. Yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Dengan nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar. Dari sinilah munculnya manipulasi laporan keuangan yang terjadi. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Risha Amalia.
Selanjutnya yaitu proyek yang kedua, yaitu proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, gambaran seberapa besar materi nilai kas dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah 5M atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan, PT Waskita Karya pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya, Vivi Auliasari. Saya akan melanjutkan dari Mbak Risha Amalia. Pihak yang terlibat pada kasus ini adalah 3 orang direksi PT Waskita Karya, yaitu Umar T.A., Bambang Marsono, dan Kiming Marsono. Sedangkan kantor akuntan publik atau KAP yang menangani ada 2 KAP, yaitu kantor akuntan Helianto yang merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005, dan kantor akuntan Ishak Saleh Soewondo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Pramud. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Vivi Auliasari. Memanipulasi laporan keuangan merupakan salah satu tindakan pidana yang dapat merugikan orang banyak. Selain itu, juga akan mencoreng nama baik perusahaan. Dalam memanipulasi suatu laporan keuangan, pasti akan melibatkan seorang akuntan publik. Pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik diharapkan dapat menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, bukan malah membantu perusahaan untuk melakukan kecurangan atau sampai membantu menutupi terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alia Zakia Surya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Himi. Jadi dari pelajaran dari perusahaan PT Waskita Karya ini yang dapat kita ambil yaitu kasus ini itu menunjukkan bahwa Indonesia masih melakukan tata kelola perusahaan hanya sekedar formalitas saja. Faktanya terungkap dari direksi Waskita ini melaksanakan good corporate governance dengan enggan. Walaupun di Waskita telah beberapa kali ada pemetaan GCG, tetapi tetap saja tidak terrealisasikan. Selain itu, adanya kerjasama sistematik dalam melakukan rekayasa keuangan dapat dilihat dari KAP yang melakukan audit terhadap perusahaan dan tidak memberitahukan bahwa perusahaan yang diaudit sudah melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi internal kontrol dan yang terpenting adalah adanya restrukturasi secara berkala sangat penting untuk mencegah adanya fraud dalam suatu perusahaan. Terima kasih. Baik, cukup sekian
dari kelompok 5. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.